Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fauzi Rama dengan NIM 202053168. Sini saya akan menyampaikan materi ke-14, yaitu mengenai analisa data kuantitatif bagian 2. Pada modul ini berisi materi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Tujuannya agar mahasiswa mampu memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian dengan analisa data kuantitatif. Analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika apa yang akan kita gunakan. Untuk itu, dalam hal ini akan diuraikan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya. Secara umum, analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 1 adalah tahapan analisa data. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika apa yang akan kita gunakan. Untuk itu, dalam hal ini akan diuraikan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya secara umum. Analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan kegiatan setelah data dikumpulkan dari seluruh responden. Kegiatan dalam analisa data adalah 1. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Yang terakhir adalah melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua statistik untuk analisis data, yaitu statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa ada tujuan membuat kesimpulan untuk generalisasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran pie chart, histogram, perhitungan modus, median, mean atau pengukuran tendensi sentral, desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi.
perhitungan presentase, dapat juga dilakukan analisis korelasi antar variabel. Analisis regresi atau membandingkan dua nilai rata-rata sampel atau populasi. Yang kedua, dapat menggunakan dengan statistik inferensial. Statistik inferensial yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini cocok digunakan jika sampel diambil pada populasi yang jelas dan pengambilan sampel secara acak. Sering disebut statistik induktif atau statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan pada populasi berdasarkan pada data sampel dan kebenarannya bersifat peluang atau kita kenal di sini tafar signifikasi dan interval kepercayaan. Distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan jumlah data yang cukup besar dan belum dikelompokkan, maka kita tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Untuk itu, maka data tersebut perlu dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompokkan atau ungroup data ke dalam beberapa kelas sehingga menjadi data yang terkelompokkan atau grup data. Distribusi frekuensi biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti berdasarkan dari sifat datanya. Distribusi frekuensi diklasifikasikan jadi dua, yaitu kategorikal dan numerik. Jika pengelompokan klasifikasi frekuensi didasarkan pada keterangan yang bersifat kualitatif, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, maka disebut dengan distribusi frekuensi kategorikal. Misalnya pada tabel 1, berikut ini menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan gender atau jenis kelamin yang ikut kursus komputer. Cross tabulation dan korelasi. Cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Cross tabulation ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan selama penelitian. Untuk menerangkan secara umum mengenai populasi yang diteliti, biasanya statistik inferensial Korelasi merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan di antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan atau asosiasi linear di antara dua variabel. Sebagai contoh, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian yang didapatkan. Relasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Relasi ada yang bernilai positif, negatif, dan nol, atau tidak ada hubungan. Korelasi biasanya diukur dengan suatu koefisien R yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antara dua variabel. Selanjutnya adalah regresi. Analisis regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisis regresi merupakan proses membuat fungsi atau model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan satu variabel dengan variabel lainnya. Analisis regresi sederhana atau bivariate linear regression biasanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel terikat atau dependent variable yang merupakan variabel yang akan diprediksi atau Y, serta variabel bebas explanatory variable atau independent variable merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Persamaan garis regresi sederhana bisa dirumuskan dengan formula seperti berikut. Y sama dengan B0 plus B1 XY, di mana B0 adalah intercept sampel, B1 adalah slope sampel. Keduanya dicari dengan analisis kuadrat kecil, least square analysis, yang merupakan suatu proses di mana model regresi dicari yang menghasilkan jumlah error kuadrat terkecil. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda atau multiple regression model merupakan analisis regresi yang mengkaji dan model regresi dengan lebih dari satu variabel bebas atau analisis regresi.
dengan 2 atau lebih variabel bebas atau dengan sedikitnya satu prediktor non-linear. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus seterusnya plus BK XK, di mana K banyaknya variabel bebas, B0 konstansa regresi, BI koefisien regresi parsial untuk variabel independen. X2 dapat berupa X1 kuadrat suku non-linear dari X1. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Model-model regresi. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Apabila model-model regresinya adalah sebagai berikut. A. Model deterministik. Y sama dengan B0 plus B1X. B. Yang kedua adalah model probabilistik. Y sama dengan B0 plus B1X plus, di mana B0 intercept populasi, B1 adalah kemiringan slope atau populasi. Uji t-test digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek analisa t-test atau uji t. Biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan mean. Kelompok sebagai dasar perbandingan, uji T akan mengidentifikasi apakah perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Contohnya, jika diambil tinggi badan mahasiswa Fasilkom yang terbagi atas 10 orang mahasiswa putri dan 10 orang mahasiswa putra, maka variasi tinggi badan mahasiswa putra dan putri harus dianggap sama. Contoh, odometer merupakan alat ukur untuk mengukur mil pada mobil. Seberapa besar tingkat kebenaran pengukuran dengan menggunakan 12 mobil yang melaju sejauh 10 mil yang diikuti dengan jarak mil selanjutnya, maka didapatkan angka odometer seperti berikut: 9,8, 10,1, 10,3 dan seterusnya. Dengan menggunakan signifikan 0,01, tentukan berapa besar odometer yang bisa dipercaya dan tentukan hipotesisnya. Jawabannya adalah seperti berikut. Di sini adalah perhitungannya. S akar N sigma X kuadrat min kurung tutup sigma X kuadrat 2 per N tutup kurung 6 min 1. Di sini SX adalah T06, X 10.1 dan T adalah 1,6. Kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak H0 karena nilai T dihitung lebih besar daripada nilai T tabel 1,67 lebih kecil 3,106. Ini berarti jarak mil yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin penghitung jarak yang ada pada mobil. Uji F V-test dan uji Z-test. Uji F berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi 0 atau adanya relasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji Z merupakan salah satu bentuk dari uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30. Kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar deviasi dari populasi dengan melihat rata-rata sampelnya. Berikut merupakan perhitungan statistik uji Z. Z sama dengan X min M per S sama dengan sampel min population N min per population N STD def. Analisis validitas dan analisis reliabilitas. Analisis validitas untuk melakukan analisis validitas dapat menggunakan metode Pearson product moment dengan syarat sampel diambil bersifat normal. Analisis reliabilitas untuk melakukan analisis reliabilitas dapat digunakan metode Konsbach alpha jika koefisien yang didapat 0,060. Ini adalah cara memilih analisis data kuantitatif. Bahan diskusi dan tugas. Beginilah yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.